Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Sore hari ini di Ahad pertama bulan Ramadan kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian komunitas Pelita Al-Quran di sore hari ini. Insyaallah spesial gitu ya. Di bulan Ramadan ini kita mengadakan serial kajian yang mungkin sebelumnya di bulan-bulan 2 pekan sekali gitu ya tentang serial kajian keajaban Al-Quran dan As-Sunnah, dan insya Allah serial kajian Allah mulai Ahad hari ini di bulan Ramadan sampai Ahad keempat di bulan Ramadan nanti gitu ya. Di serial dari komunitas Pelita Al-Quran ini akan membahas seputar tentang turunnya Al-Quran gitu ya. Kita memulai gitu ya, mengawali untuk memahami Al-Quran gitu ya, seperti halnya yang terlihat di layar sahabat Pelita Al-Quran sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kita akan ada selama Ramadan ada 4 seri gitu ya, 4 seri mulai dari Ahad ini, hari ini, sampainya untuk sahabat Pelita Al-Quran sekalian selama bulan Ramadan gitu ya. Mungkin sebelumnya selalu Ahad pagi gitu ya, tapi kalau selama Ramadan ini insya Allah kita menggeser waktunya di sore hari sambil ngabuburit gitu ya, kita mengkaji ilmu tentang Al-Quran gitu ya. Jangan sampai salah gitu ya, jadi jangan pagi-pagi kok belum ada gitu ya, ternyata sore hari, seperti itu. Baik, untuk sore hari ini kita mengawalinya terkait dengan materi Introduction to the Understanding Quran. Jadi bagaimana kita memahami Al-Quran gitu ya, apa yang perlu kita siapkan gitu ya, apa yang perlu kita pelajari untuk memahami Al-Quran itu, agar kita nanti ke depan gitu ya bersama komunitas Pelita Al-Quran ini bisa mengkaji ayat-ayat kauniyah terutama gitu ya, Ijazul Quran, Mukjizat Al-Quran gitu ya, indahnya ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Makanya di bulan Ramadan ini kita bekali dengan dasar-dasar gitu ya, meskipun tidak komprehensif, insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah bulan Ramadan, insya Allah gitu ya. Untuk keberkahan gitu ya, kita awali pertemuan kajian serial komunitas Pelita Al-Quran sore hari ini, Ramadan bersama KPA gitu ya. Kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga kita semua insya Allah. Baik, untuk sore hari ini insya Allah akan diantarkan materinya terkait dengan Introduction to the Understanding Quran gitu ya, bagaimana memahami Al-Quran. Sebagai pengantar gitu ya, untuk sudah hadir bersama kita gitu di ruang Zoom ini Dr. Yunus Daud. Selamat sore. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haji. Alhamdulillah ya. Insyaallah sore hari ini membawakan tema itu tadi ya. Beliau Allah hari ini kan Ustaz Yunus Daud akan beliau ya. Ini itu kenalkan sih Ustaz Yunus Daud atau beliau adalah dosen tema gitu ya, panas bumi. Kemudian Ustadz Yunus juga menjadi bagian dari komunitas Pelita Al-Quran sebagai pembina komunitas gitu ya, yang mengarahkan kami gitu ya di komunitas ini untuk lebih baik lagi
Demikian, tidak perlu berpanjang kalam saya menyampaikan gitu ya, insyaallah. Halo, tes. Ya, Suara saya saya screen dulu, Seth. Ya, ya. jelas, Seth? Ya, Suara saya cukup jelas ya. jelas, Seth. Baik. Baik. Jelas. Ya, sembari Ustadz share screen gitu ya. Bagi sahabat pelita Al-Quran sekalian yang nanti ingin bertanya, berdiskusi langsung gitu ya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat gitu ya, atau nanti ketika sudah mulai sesi tanya jawab, ketika ingin bertanya langsung bisa menggunakan fasilitas raise hand gitu ya. Nanti akan kita bukakan mic-nya, kemudian bisa menyampaikan pertanyaannya. Insya Allah kurang lebih 60 menit ke depan gitu ya, Ustaz menyampaikan materinya, kurang lebih sampai jam 5:05 atau 5:10. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sekalian, sahabat komunitas pelita Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberkahi Allah, semoga senantiasa dalam ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, insyaallah, shaimin shaimat, dan senantiasa dekat dengan Allah pada suasana saum Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk membimbing kita, meridhai kita, dan mengantarkan kita kepada akhir daripada Ramadan dengan kondisi ketakwaan yang terbaik insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada pemimpin kita Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa komitmen kepada risalah yang dibawa oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan kaum muslimin sampai hari kiamat nanti insyaallah. Sekalian sahabat pelita Al-Quran yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sore hari ini mengawali kajian spesial dari sajian hari spesial komunitas pelita Al-Quran, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Mas Haji Digda, ya, Understanding Quran. Ini satu rangkaian topik yang insya Allah kita akan juga bahas. Berikutnya nanti understanding of the meaning of Quran, kemudian understanding of tafsir of the Quran,
Kemudian yang terakhir insya Allah understanding ini yang semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini alhamdulillah kita menyaksikan menjamurnya, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, program-program tahfidzul Quran, Masya Allah, ya, yang jumlahnya beberapa bilangannya di Indonesia, ya, termasuk juga mungkin di luar negeri. Alhamdulillah ini satu tren yang sangat bagus, satu perkembangan yang sangat bagus. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Kita senang ya karena generasi muda Islam, alhamdulillah, Quran, mendalami Al-Quran, menghafal Al-Quran, Masya Allah, mudah-mudahan mereka semua dan insya Allah kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam ahlul Quran, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Namun satu hal yang memang kita juga perlu lengkapi, perlu siapkan adalah satu hal yang bagaimana kita juga perlu menyambut, selain hadir di sini sama punya pemikiran yang sama untuk melengkapi interaksi kita dengan Al-Quranul Karim, ya, dengan understanding Quran, dengan pemahaman Al-Quran. Jadi setelah menghafal dengan baik, maka tahapan berikutnya adalah memulai belajar Al-Quran, memulai itu pula bagaimana understanding Al-Quran. Jadi topik ini menjadi topik yang sangat penting, bahkan insya Allah mudah-mudahan lembaga-lembaga yang fokus kepada understanding Quran. Ya, jadi KPA ini mengajak kepada kaum muslimin sekalian dimanapun berada untuk juga konsentrasi, melengkapi, menyempurnakan aktivitas saudara-saudara kita yang sudah membuka lembaga-lembaga tahfidzul Quran dengan lembaga understanding Quran. Ya, di antara yang lembaganya adalah mungkin understanding Quran Academy yang insya Allah kita sedang merencanakan, ini satu cita-cita yang mudah-mudahan dibimbing oleh Allah, diridhoi oleh Allah, sehingga insya Allah ini bisa menjadi bagian dari thalabul ilmi kita di bidang Al-Quranul Karim. Ini yang kita harapkan, kita doakan, dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mohon dukungan dari baik. Itu yang pertama, sehingga di bulan Ramadan ini pun juga kita menyelenggarakan serangkaian acara, ya, webinar ini yang fokusnya kepada understanding Quran, ya. Jadi hari ini introduction to the understanding Quran, ya, bicara hal-hal yang sifatnya pengantar, ya, kemudian nanti ke depan mulai bagaimana memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran, kemudian berikutnya insya Allah tafsir Quran, dan berikutnya kembali lagi fokus kepada fokus dari komunitas pelita Al-Quran, yaitu kepada mukjizat Al-Quran, insya Allah. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mohon izin, ya, beberapa hal yang insya Allah akan saya sampaikan sebagai bagian dari pembukaan ini, ya, adalah bahwa Al-Quran merupakan anugerah Allah terbesar bagi manusia. Ini Masya Allah. Yang kedua, bagaimana memahami Al-Quran, ya, khususnya bagi kaum muslimin yang memang bidangnya adalah bukan di bidang
bahasa Arab atau di bidang syariah, ya. Tapi bidangnya bidang yang ya kalau dengan menggunakan bahasa umum adalah bidangnya umum, ya, teknologi, ya, bidangnya linguistik, ya, kedokteran dan sebagainya yang memang tidak spesifik bidang ulumul Quran. Sehingga saya ingin mengajak diskusi ini pun juga kepada khususnya ya pada saudara-saudara yang memang bidangnya bukan di dalam bidang ulumul Quran, ya. Masya Allah, sehingga ini sangat termasuk di dalamnya, ya, bukan orang yang pakar bahasa Arab, ya. Ya walaupun saya dari kecil dulu belajar di madrasah, belajar di madrasah di pesantren gitu. Namun bidang yang saya geluti saat ini adalah teknologi, ya, teknologi kebumian, bisnis, dan ya maka saya ingin mengajak bagaimana bidangnya syariah. Kemudian bagaimana menikmati kebersamaan dengan Al-Quran. Ini satu hal yang memang kita rindukan, ya, saat-saat menikmati kita membersamai Al-Quranul Karim di dunia, menghadirkan hati saat membaca Quran, memahami dan menghayati makna Quran, mengisi relung-relung jiwa dengan hafalan Al-Quran, menghidupkan Al-Quran dalam keseharian bersama Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pendorong kita untuk bisa lebih memahami lagi Al-Quran dan bisa berinteraksi dengan lebih baik lagi ke depan. Sahabat pelita Al-Quran yang dikasihi Allah, ya, Al-Quran adalah anugerah besar dan disebut nikmat yang paling besar yang pertama kali disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika sudah menyebutkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Allama Al-Quran, seterusnya nikmat-nikmat yang banyak di dalam surat Ar-Rahman, Masya Allah. Nah, kenikmatan yang disebut pertama kali dalam surat Ar-Rahman adalah Allamal Quran, yang telah mengajarkan Allamal Al-Quran. Ini yang paling mulia dan paling agung, Masya Allah. Maka ini menjadi hadiah terbesar bagi manusia dan jin tentunya, ya. Nah, dengan Al-Quran pula, ya, Allah menghidupkan hati manusia, ya. Dan pula hati manusia. Dengan Al-Quran pula Allah dengan Al-Quran jadikan petunjuk, jadikan rahmat. Allah jadikan dengan cahaya petunjuk, cahaya, ya, bagi kalbu kita dan juga penyembuh cahaya, ya, sembuh, ya, biasa. Termasuk juga akan berpengaruh kepada physical disease, ya, penyakit-penyakit fisik, karena jiwa sangat berpengaruh kepada fisik. Jadi ini anugerah yang luar biasa. Allah sudah sediakan petunjuk, ya, kepada Adam alaihissalam, qulna bitawfun alaihim wa lahum yahsanun. Ya, turunlah kalian berdua, ya, ke bumi, kemudian nanti kalau ada petunjuk dari Allah, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, maka tidak perlu merasa takutnya. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak perlu berduka cita, ya. Karena sudah ada petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini anugerah yang luar biasa. Maka kita insya Allah bisa menjadi rahmatan lil alamin karena ada panduan Al-Quranul Karim, ya. Maka insya Allah kita menjadi duta-duta rahmat bagi semesta alam, insya Allah.
Dan Al-Quran juga merupakan duta rahmat dan Al-Quran kita insya Allah. Dalam Al-Quran suratul Waqiah ayat 77 sampai sebagian kita sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin syaqin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Dalam kitab yang terpelihara di Lauhil Mahfuz, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Masya Allah. Ya, luar biasa ini. Ya, kemudian juga ada di surah Yunus. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dunia maksudnya. Nah, karena itu kita bahagia karena kita bisa senantiasa bersama dengan Al-Quranul Karim yang merupakan anugerah terbesar bagi manusia. Ya. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, orang yang hatinya mati kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihidupkan dengan iman, dihidupkan dengan akidah, ya, kemudian disempurnakan cahayanya dengan cahaya Al-Quranul Karim, kemudian bisa berjalan di tengah-tengah orang banyak. Artinya mampu untuk berjalan, kemudian di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi, ya, memimpin, mengarahkan dan sebagainya. Apakah sama dengan orang yang berada dalam kegelapan? Tentu tidak sama. Ini anugerah yang luar biasa. Ya. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, ini memperjelas lagi. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya adalah bagaimana kita memahami Al-Qur'anul Karim. Saya ingin memulai bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang akan terus diulang-ulang, yang sifatnya frekuentif membacanya, ya, berulang-ulang membacanya sepanjang hidup kita. Ya. Karenanya Al-Qur'an akan mudah untuk difahami maknanya bagi siapa saja yang tekun dan istiqomah mempelajarinya atas izin Allah. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha bijaksana, telah menyajikan Al-Qur'an kepada manusia, di antaranya berupa surat-surat pendek yang mudah dibaca, ya, mudah dihafal dan mudah difahami. Ya. Itu diantaranya di Juz Amma. Ya. Bahkan Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Fatihah juga cukup pendek. Mudah difahami, mudah dihafal. Namun makna dan inspirasinya tidak akan habis-habis untuk dibahas. Meski diulang-ulang membacanya, menghafalnya, menelaahnya, dan seterusnya. Inilah mukjizat Al-Quran yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan secara keseluruhan, kosakata yang digunakan dalam Al-Quran adalah kosakata yang mengandung perulangan. Ya. Afala ya'qilun, afala ya'lamun, afala yatafakkarun. Ini mirip-mirip. Ya. Dan diulang-ulang. Dan ada ayat-ayat, ya, ada kata-kata yang lain yang sifatnya perulangan. Sehingga Masya Allah,
kita bisa mendapati kosakata itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga mudah bagi siapa saja yang mau mempelajarinya. Ya, inilah kemudahan Allah yang Allah berikan pada kita, alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, misalnya ada orang yang mungkin sudah lanjut usia ya, kemudian dia baca surat Ad-Duha dari kecil ya. Itu. Tetapi mungkin sampai seusia itu Ad-Duha misalnya ya, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi pada kita gitu ya. Belum paham maknanya ataupun belum hafal maknanya. Ya, padahal kalau kita mau tekuni ya, surat-surat itu pendek dan dibaca hampir setiap hari ya. Al-Fatihah itu ya misalnya, itu dibaca berulang-ulang. Nah, kalau kita mau tekun, Al-Fatihah itu tidak ada satupun kosakata di dalam surah Al-Fatihah yang tidak kita ketahui. Ya, kemudian ada surah-surah apa lagi? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Itu insya Allah makna demi makna bisa kita pelajari dan ini akan diulang-ulang. Ya. Setelah diulang-ulang, insya Allah kita bisa memahaminya dengan baik. Karena itu ini ada hikmah yang luar biasa. Allah memberikan surah-surah pendek kepada kita. Maka insya Allah kita akan mudah mengulanginya. Ya, mengulanginya mudah. Surat Al-Ikhlas ya mudah, surat An-Nas mudah, Al-Falaq mudah, dan seterusnya. Tapi juga maknanya, ya, understanding the Quran-nya ini pun juga mestinya mudah. Gitu, semudah kita menghafal ayat-ayatnya. Ya, karena itu berikutnya adalah yang ingin kita ajak sama-sama, termasuk ini juga nasihat pada diri saya sendiri, bagaimana kita bisa mendalami kata demi kata, kosakata, ya, mufradat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita mau tekun, insya Allah secara frekuentif Allah akan memudahkan kita memahami seluruh Al-Qur'an insya Allah. Gitu. Ini baru maknanya, baru kosakatanya. Masya Allah, nanti kita bergerak lagi. Jadi kita perlu membiasakan memahami makna Al-Quran per kata. Ya, karena itu kita bisa gunakan tafsir per kata untuk belajar dan mengingat kosakata dan maknanya. Ini menarik. Ya, saya menyarankan tafsir per kata, bukan terjemah per kata. Ya, karena dengan tafsir per kata kalau ada satu kata tertentu ada tafsirannya, tentu tafsirannya juga tafsiran pendek misalnya. Dzalikal kitabu. Nah, itulah Alkitab. Nah, tafsirannya apa? Yang dimaksud Alkitab ini? Al-Qur'an. Karena Alkitab di dalam Al-Qur'anul Karim ini maknanya macam-macam tergantung konteksnya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bicara dengan Nabi Musa alaihissalam kemudian menyebutkan Alkitab, maka yang dimaksud adalah Taurat. Ya, dan ketika bicara dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam pun juga tergantung nanti konteksnya sedang menyebutkan Al-Qur'an atau sedang menyebutkan Taurat atau sedang menyebutkan Injil dan sebagainya. Ini juga perlu ada tafsiran, ya. Dzalikal kitabu, itulah Alkitab dalam kurung Al-Qur'an. Nah, kurungnya ini merupakan tafsir. Nah, ini yang disebut dengan tafsir perkata. Sehingga kita akan mudah, ya. Kalau kitab ya Alkitabu, makna Indonesianya adalah kitab gitu. Tapi yang dimaksud yang mana? Al-Qur'anul Karim, maka dikasih. Nah, ini yang kita perlu, sehingga secara ringkas kosakata ini bisa kita pahami dengan baik dan kita mulai menekuni itu. Insya Allah, mudah-mudahan sebelum Allah wafatkan kita sudah bisa memahami Al-Qur'anul Karim secara keseluruhan insya Allah dengan izin Allah. Ya, kemudian membiasakan memahami makna ayat demi ayat. Kalau tadi kata demi kata dengan menggunakan terjemah Al-Qur'an yang sudah ditashih oleh ya Lembaga Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI misalnya, ya, karena ini memang
satu terjemahan yang versi Indonesia, ya. Namun bahasa yang lain juga dipersilakan. Ya, ada orang yang memahami bahasa Inggris relatif lebih mudah, gitu. Maka ada terjemah ya dari terjemah ke bahasa Inggris itu bisa dilakukan juga. Kalau di Google Android ini juga kita bisa lihat beberapa terjemahan ke berbagai macam bahasa. Sehingga Al-Quran bisa difahami. Walaupun kita belum menjadi orang yang menguasai bahasa Arab ya, tetapi at least bahasa Al-Quranul Karim kita bisa kuasai insya Allah dengan izin Allah. Tentu dengan dengan tahapan, dengan leveling tertentu. Mudah-mudahan Allah terus menambah pemahaman kita. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidna ilma, insyaallah. Ya. Kemudian membiasakan memahami makna per kata dan per ayat Al-Quran sebelum menghafal ayatnya. Ya, ini pun juga dalam kerangka memahami kosakata yang ada. Kalau kita menghafal surah An-Naba misalnya, amma yatasaalun, ya, apa itu amma, apa itu yatasaalun, anin naba'il azim, ya, ya, kemudian an-naba, kemudian al-azim, ya, alladzi hum fihi mukhtalifun, dan seterusnya. Ya, kita memahami makna-maknanya sehingga ketika kita memorize the Quran, insya Allah kita akan bisa memahami maknanya, insya Allah. Ya, setidak-tidaknya makna dari kata per kata yang disampaikan, itu yang kita baca, kita hafal. Karena ini akan berulang-ulang. Ya, kalau kita ngulang-ulang artinya mengulang kosakata yang sedang dihafal. Insya Allah hafal ayatnya termasuk juga hafal maknanya. Dan ini satu hal yang memang ingin kita encourage sama-sama sehingga insya Allah kita bisa sama-sama memahami Al-Quranul Karim dengan baik. Nah, kitab tafsir Quran per kata, ya, karya Dr. Ahmad Hatta, menurut saya sangat bagus dan bisa jadi salah satu rujukan. Ya, di dalamnya juga sudah disediakan terjemah resmi Departemen Agama RI. Nah, ini disediakan ini juga bisa kita dalami. Ya, ini kayaknya gitu. Ya, saya merasa banyak mengambil manfaat dari kitab ini, ya, Masya Allah. Ya, ini kita bisa dalami gitu ya, ya. Itu dari misalnya suratul Asr, insana lafi khusr, inna, sungguh. Kita akan ketemu inna, ya, kata inna di Al-Quran, di ayat-ayat yang lain kan akan ketemu, ya, al-insan, manusia, lafi, benar-benar dalam, ya. Apalagi kalau kita mempelajari la, itu artinya la pendek, ini artinya sungguh, benar-benar, ya, taukid. Tidak orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa'amilu, dan mereka mengerjakan as-salihat, kebajikan-kebajikan, ya, itu karena ini jamak, ya, as-salih, salihat, ya, wa tawasaw, ya. Mereka saling menasihati bil haqqi, dalam kebenaran, dan seterusnya. Masya Allah, ya. Allah dengan ini, seperti ini membiasakan, maka kita bisa mememorize Al-Quran ini dengan sangat baik. Adapun terjemahannya di sini ada, ya, terjemahan Departemen Agama. Demi masih kita kata per kata. Sehingga kalau kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Ketika kita membaca itu, kepala kita tuh ada maknanya, ya. Demi masa. Innal insana lafi
khusr. Itu kita bisa memorize ini. Itu ada demi itu kita bisa. Kita bersyukur pada Allah diberikan ayat ya sangat lama menyelesaikannya, tapi ini pendek ya, cuma 3 ayat gitu, Masya Allah, dan ayat-ayat yang lain. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian Al-Fatihah ya yang kita baca setiap hari. Masing-masing kata-kata ini bisa kita dalami ya sehingga tidak ada satu kata pun yang tidak kita ketahui. Insyaallah nikmat insyaallah. Ya, saya kalau sudah begini ingin berlama-lama ya membahas karena saya juga sangat mencintai Al-Qur'anul Karim. Ya, ini yang pertama. Jadi memahami maknanya gitu. Baqarah misalnya ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Ya. Makna demi makna mathaluhum ya. Kamathalil ladzi istawqada nara. Maksudnya kita bisa memahami dengan baik. Dan juga ayat-ayat yang lain yang kita hafal insya Allah. Ya, apalagi kita dikasih surah Ar-Rahman misalnya yang ayatnya ada tadi yang pendek-pendek gitu. Ya, kadang kita juga perlu lihat fabi ayyi alai rabbikuma tukad yang lain dikasih diban. Ini kalau kita belajar bahasa Arabnya lagi gitu. Memang saya tidak tidak menuliskan di sini ya, tetapi kepada menggunakan terjemah yang ada. Tapi itu merupakan satu aktivitas, satu program yang sangat bagus jika bila kita juga kursus bahasa Arab atau mungkin khusus bahasa Al-Qur'anul Karim. Ini juga setelah memahami makna ayat Al-Qur'an, maka selanjutnya adalah memahami struktur surat. Ya, struktur surat. Ya, kalau surat yang pendek ya biasanya ya satu struktur aja ya kalau kita sebut struktur ya susunan rangkaian. Tapi kalau kayak Al-Baqarah misalnya dzalikal kitabu la raiba fihi ya gitu. Ini satu bagian ya pendahuluan ya baru bicara ya, struktur yang kedua. Alladzina yu'minuna bil ghaibi ya. Baru orang yang alladzina yu'minuna ini struktur minuna bil ghaibi ya. Sampai bertanya yulaika alaihim bil sampai selesai. Ina kafaru kafir ya. Kemudian ayat berikutnya ya dari ayat 8 gitu. Nah, itu mulai itu sampai ayat 20 itu membahas tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ya, itu masuk munafik. Jadi struktur ya, kandungannya seperti apa, bagian-bagiannya seperti apa. Ini untuk memudahkan ya, khususnya untuk surat-surat yang panjang gitu. Kalau surat yang pendek jelas, Al-Ikhlas jelas ya segitu saja. Gitu. Ini saya kira sangat penting untuk kita pahami. Lalu kitab-kitab tafsir bisa kita gunakan. Ya, mungkin ada kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar, ya tafsir orang Indonesia ya, ada Buya Hamka ya. Kemudian ada juga tafsir Al-Misbah ya. Silakan kita bisa buka tafsir-tafsir itu, kita bisa lihat, kita bisa pelajari ya. Kemudian juga ada tafsir Dilal ya, fi Dilalil Quran gitu. Ini dari Mesir ya. Termasuk juga tafsir-tafsir yang lain, ada Jalalain, At-Tabari dan seterusnya. Itu banyak tafsir-tafsir yang ada. Insya Allah nanti akan dibahas pada pekan yang ketiga ya. Pekan yang ketiga itu Dr. Atabik Lutfi insya Allah yang akan mengisi. Itu menarik nanti berkenaan dengan tafsir-tafsir itu. Dan tafsir yang lain silakan dibuka, dipelajari, dibandingkan maknanya dan seterusnya, sehingga insya Allah kita bisa menjadi orang yang open minded gitu ya. Sehingga kita bisa mengikuti tafsir-tafsir yang memang
Masya Allah, ya, mudah-mudahan memudahkan kita. Kemudian berikutnya menjiwai makna ayat dengan cara merasakan kesan lafalnya, nuansanya, gaungnya, ya, iramanya, dan memahami maknanya. Ya. Jadi kesannya ada, nuansanya ada, ya. Kayak misalnya surah-surah yang ada di juz amma ini, surah yang ibarat menggedor-gedor jantung hati kita, gitu. Ya, kalla, ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Banyak kata-kata yang menggedor-gedor hati kita itu, banyak, ya. Ibarat orang sedang tidur dibangunin. Begitu sudah mulai bangun masih kejep-kejep matanya, tidur lagi, dibangunkan lagi, dan sebagainya, supaya mereka sadar dan mengikuti hidayah. Ya. Dan itu ada di dalam juz amma. Nah, kita kesan-kesan seperti ini kita perlu pelajari. Ya. Ketika kita membaca suratul Waqiah, lain lagi kesannya. Ketika membaca suratul Rahman, lain lagi. Ya. Bahkan kadang-kadang juga ada ayat-ayat yang menyebabkan kita bisa menangis. Ini luar biasa. Jadi kesan ini ada, ya. Bahkan ayat-ayat jihad seperti di Al-Anfal, ya, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Ini pun juga mantap gitu ketika kita baca, ya. Kemudian ada surah Al-Fath, ya. Surat 48 ini juga terkait dengan kemenangan dan sebagainya. Ini menarik. Jadi nuansanya beda-beda. Ya, kemudian untuk bisa memahami ini, mungkin karena masalah waktu juga barangkali prioritaskan pada ayat-ayat yang sudah dihafal sejak lama. Ya, ya, dimulai dari Al-Fatihah yang sudah Fatihah, dimulai dari kita pahami strukturnya seperti apa, nuansanya seperti apa. Ya, ketika kita membaca surah Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, ya, kita bisa takut, bisa menangis gitu ketika membaca ayat-ayat itu. Nah, itu ini higher level daripada yang tadi, ya, sedikit lebih tinggi karena kita mencoba yang sesuai dengan bidang kompetensinya, ya, gitu, ya. Ada bidang astronomi, bidang kebumian, bidang kesehatan, fisika, ekonomi, bidang sejarah, bidang linguistik, ya, dan sejarah, bidang-bidang yang lain sesuai dengan bidang kita ini. Ada ayat-ayatnya di dalam Al-Quranul Karim. Maka bidang kebumian, ya, maka saya selain membaca Quran secara keseluruhan, juga ada ayat-ayat yang memang saya dalami, karena memang itu bidang yang memang selama ini saya mendalami. Maka ketika mencoba untuk memahami ayat-ayat itu relatif lebih mudah, ya, gitu. Seperti gunung sebagai pasak, gitu, ya, gunung sebagai pasak disebutkan oleh Allah dengan kata rawasi, gitu misalnya, ya. Itu pasaknya seperti apa, maka pastinya akan lebih, ya, atau mungkin ada dokter, ya, orang kesehatan itu memahami isyarat-isyarat kesehatan di dalam Al-Quranul Karim, pasti pemahamannya insya Allah akan lebih dalam. Pasti pemahamannya, gitu. Ya, ini yang saya kayak misalnya terkait dengan struktur misalnya, ya. Ini ada contoh yang saya ambil dari Al-Quran berkata, ya. Gitu. Misalnya surah An-Naba, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim, ya. Kemudian alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Ini satu penggal ini, ya, berkenaan dengan pertanyaan tentang berita besar dihilkan, ya, oleh orang-orang kafir, gitu. Ini satu penggalan ayat 1 sampai ayat 5. Baru masuk lagi, alam naj'alil arda mihada. Ini beda lagi ini.
nuansanya beda lagi ya. Bukankah kami menjadikan bumi itu hamparan ya. Wal jibala audada wal jibala autada wa khalaqnakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء أخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Ini beda lagi ya, satu kelompok yang berbeda. Berikutnya adalah kalau tadi menggambarkan ciptaan-ciptaan Allah di dunia, berikutnya inna yaumal fasli kana miqata. Balik lagi kepada pertanyaan besar tadi, ya an-naba tadi. Ya jadi dan seterusnya ya. Nah, ini contoh penjelasan struktur surat An-Naba dalam 1 sampai 5 ini tentang berita besar. Ya. Kemudian alam naj'alil arda mihada, ini alangkah hebatnya penciptaan Allah. Ya, ayat 6 sampai 16. Maka ketika kita mengetahui struktur-struktur ini, menghafalnya pun juga akan mudah sekaligus mengetahui struktur-struktur, memahami dengan baik ayat demi aksi. Kemudian tentang inna yaumal fasli kana miqata, hari keputusan ya. Kemudian lagi ada inna jahannama kanat mirsada, ya, penderitaan dalam neraka jahanam digambarkan di ayat 21 sampai 30. Ya, berikutnya lagi ada inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba dan seterusnya. Nikmat surga bagi yang bertakwa, ya. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا. Masya Allah. Dan kehebatan kekuasaan ilahi ini disampaikan di kategorisasi oleh Buya Hamka. Ini Masya Allah, ini saudara kita dari tanah air ya, Alhamdulillah. Luar biasa beliau ya, dan menulis tafsirnya itu di dalam penjara, luar biasa. Juga ada penjelasan struktur surat ya, mirip ayat 1 sampai 5 tentang berita besar. Ya, ayat 6 sampai 16 mirip ayat 11 itu fenomena alam yang perlu diperhatikannya. 31 sampai 36 keadaan orang-orang yang bertakwa, 3 sampai 38 malaikat pun merasa takut. Ya, ini dibagi lagi yang 6 dan 7 ini. Dan yang terakhir hari yang pasti terjadi. Ya, inna anzarnakum 'adzaban qariba, ya, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Masya Allah. Sehingga kita bisa menghafal surat An-Naba, bisa membacanya dengan tahsin yang bagus, ya, dengan tajwid yang bagus, makharijul huruf yang bagus. Sekaligus kita bisa memahami maknanya, sekaligus kita bisa memahami strukturnya. Masya Allah, dan kita bisa berinteraksi dengan membayangkan ayat demi ayat itu. Masya Allah. Ya, ada lagi juga struktur surat Al-Haqqah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Haqqah Mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Ya, ayat 1 sampai 3 ya. Gitu. Masya Allah, ini kalimat tanpa predikat, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Jadi kemudian kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah dan seterusnya.
terkait dengan kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Fir'aun, ya ayat 4-12. Maka akan mudah ketika kita memahami ini, akan mudah menghafalnya juga mudah, penggalan-penggalannya juga mudah. Ya, kalau misalnya Al-Haqqah kita jadi imam misalnya, mau memenggal memotong-motong ayat itu sampai mana, ya sesuai dengan sub-sub tema yang ada di sini. Masya Allah. Ya. Kemudian nasib yang menimpa orang atau kaum yang mendustakan Al-Haqqah. Kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Fir'aun, kaum Nuh. Kemudian kiamat, peristiwa maha dahsyat dan mengerikan. Kemudian penerimaan rapor amal dan implikasinya. Al-Quran bukan syair dan bukan tenung. Ancaman bagi yang memalsukan Al-Quran. Bahkan diri sang Rasul sekalipun juga diancam oleh Allah. Ya, kalaulah memalsukan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa ini luar biasa. Allah nggak main-main. Jadi surat Al-Haqqah diturunkan di Mekah, yaitu Makkiyah. Ya. Kata Al-Haqqah bermakna yang pasti benar, yang pasti terjadi. Hakul yakin, kebenaran yang meyakinkan dari Tuhan semesta alam. Ya, surat ini terdiri dari 52, ya, dan berisi urusan yang besar dan hebat yang diterima perasaan dengan goncangan yang mendalam. Ini luar biasa ini. Nuansanya adalah keseriusan dan kepastian, keras dan mantap gitu. Bahasanya tegas gitu. Ya. Gitu. Bahkan ini ancaman terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau menyelewengkan Al-Qur'an pun juga ada di situ gitu. Ya, ditutup dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Sehingga insya Allah dengan pemahaman ini kita akan bisa lebih paham lagi. Ya. Kemudian kita juga perlu menghadirkannya setelah kita memahami ya maknanya, katanya, kalimatnya, kemudian strukturnya, suratnya dan sebagainya. Maka kita perlu menghadirkan hati saat membaca atau mendengar Al-Quranul Karim. Kemudian perlu memahami dan menghayati makna Al-Quran. Kemudian mengisi relung-relung jiwa dengan hafalan Al-Quran. Dan menghidupkan Al-Quran dalam keseharian. Saya coba hadirkan di sini. Ya, menghadirkan hati. Tadi saya sudah bacakan di awal. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami telah berikan Alkitab kepadanya, ya Al-Quran, ya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, Al-Baqarah ayat 121. Gitu. Jadi di sini ada kalimat haqqa tilawati. Haqqut tilawah adalah tilawah yang melibatkan 3 unsur dalam diri manusia secara aktif. Ya, ketika kita tilawah, ya, maka 3 unsur ini masuk sehingga menghasilkan motivasi amal yang besar sesuai dengan pesan ayat yang dibaca. Keterlibatan lidah, ya. Jadi lidahnya benar-benar terlibat, ya. Bagaimana membunyikan bo, bagaimana membunyikan po, ya. Bagaimana ko, huruf-huruf isti'ala itu kita terlibat dengan baik. Ya, bagaimana tafkhim, bagaimana tarqiq dan seterusnya. Ya, insya Allah ya kita terlibat lidahnya, menikmati ini bacaan ini. Ya. Kemudian keterlibatan akal. Ya, akalnya terlibat karena tadi mencoba memahami alladzina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatih dan seterusnya. Akalnya terlibat, apalagi memahami struktur suratnya dan sebagainya, masya Allah. Ya, ini haqqut tilawah. Dan yang terakhir adalah keterlibatan hati. Karena nyambungnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu melalui hati itu. Ya, hati itu sesuatu yang robbaniyah, hati itu sesuatu yang ruhiyah gitu, dan ini nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka qalbu kita akan dipenuhi dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini haqqut tilawah dan kita perlu seperti ini insyaallah sama-sama. Kemudian terkait dengan ini pula bahwa kualitas bacaan manusia ada 3, ya. 1, seorang yang baca Al-Quran seakan-akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya, ya. Kemudian seorang yang baca Al-Quran merasakan dengan hatinya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat dan memperhatikannya.
Dan seorang yang membaca Al-Quran merasa tenggelam hati dan pikirannya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ia tidak lagi memperhatikan dirinya dan bacaannya. Ya, para sahabat ada yang baca Quran, kemudian ada panah dicabut, ya. Itu sudah luar biasa itu. Ya, tenggelam bersama Al-Quranul Karim. Ya, karena begitu fokusnya kepada Al-Quranul Karim. Ya, ini luar biasa ya. Saya sendiri lagi banyak belajar juga ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Itulah tilawah orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ya, 3 cara itu adalah tilawah ashabul yamin, ya, golongan kanan. Selain ketiga cara tersebut adalah tilawah ghafilin, orang-orang yang lalai. Ya, nggak masuk gitu. Karena itu di bulan Ramadan ini kita ambil air wudhu, kemudian kita baca Al-Quran dengan baik, kita tekuni, jangan sampai terganggu oleh kanan kiri dan sebagainya, supaya kita bisa fokus. Ya, sehingga kita tidak termasuk tilawah yang ghafilin. Gitu. Dan kita dalam hal pemahaman ini juga harus merasakan perasaan yang berbeda-beda sesuai isi ayatnya. Kita barang tentu. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, demi Allah, tidaklah seseorang hamba di pagi hari membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya dan beriman kepadanya, kecuali akan banyak sedihnya, sedikit gembiranya, banyak tangisnya, sedikit tertawanya, banyak kerjanya, dan sedikit santainya. Masya Allah. Ya. Jadi Al-Quran ini luar biasa. Nah, kalau kita mengingat surga misalnya, Masya Allah, ya, kita happy gitu, tapi kita pun juga jangan sampai jangan sampai lancang ya, oh kita akan masuk surga ya. Tapi kita juga khawatir jangan-jangan kita nggak dapat surga itu. Maka ini pun menangis. Apalagi membaca hadhihi jahannam misalnya ya, ada ayat seperti itu, maka kita pun juga khawatir, takut jangan-jangan yang lagi dibicarakan itu adalah kita sendiri. Maka sedikit tertawanya lagi, nggak mungkin, maka kita akan menangis. Ya, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, kemudian ayat-ayat tentang jihad, ayat-ayat tentang perjuangan dan sebagainya, ya, bahwa akhirat itu adalah kehidupan yang jauh lebih baik daripada dunia, maka kita akan bekerja untuk akhirat dengan lebih baik lagi. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu jika membaca ayat yang isinya tentang sifat manusia yang banyak berbuat zalim, beliau segera istighfar. Aku minta ampun kepadamu ya Allah dari kezaliman dan kekufuranku. Ya, jadi seolah-olah di khitab, bukan seolah-olah ya, memang khitabnya itu kepada dirinya. Ya. Allah sedang bicara dengan kita. Ya, Allah sedang bicara dengan kita. Ketika ada kezaliman, maka kita juga beristighfar. Ya. Ketika ada kemunafikan, kita juga takut, jangan-jangan kita yang munafik. Maka ini yang interaksi seperti ini yang perlu kita hidupkan. Ya. Kemudian mengisi relung-relung hati ya dengan hafalan Al-Quran. Ya. Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar beliau sang pemilik Al-Quran berkenan mengumpulkan Al-Quran ke dalam dada kita. Memohon perlindungan Allah dari gangguan setan yang dapat menggelincirkan niat dan menyibukkan kita dari menghafal Al-Quran. Ya. Cita-citanya Al-Hafidh misalnya ya, itu kalau Ustaz Adi Hidayat melarang gitu ya. Tapi cita-citanya adalah bisa menghafal Al-Quran, bisa berinteraksi dengan Al-Quran ya. Gelar dan sebagainya nggak perlu dipikirkan ya. Gelar Al-Hafidh misalnya ya. Ya wallah alam bisawab, beliau menekankan seperti itu. Karena itu ketika kita menghafal Al-Quran pun juga memang niat ikhlas ini sangat perlu dikedepankan. Kemudian membagi satu ayat panjang menjadi beberapa bagian sesuai maknanya, kemudian mengulang-ulang bagian pertama sebagai wirid sampai hafal di luar kepala, kemudian dengan cara yang sama mengulang bagian kedua sampai hafal, kemudian mengulang-ulang bagian pertama dan kedua sekaligus sampai betul-betul hafal. Demikian seterusnya bagian ketiga, kemudian pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, saya kira masing-masing hadirin di sini sudah punya how to memorize the Quran. Masing-masing ada polanya gitu. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Sekaligus tadi maknanya, ya kita baca juga. Kemudian lakukan murajaah sebanyak mungkin sebagai wirid harian. Ya, interaksi kita dengan Al-Quran terus-menerus kita lakukan. Insya Allah.
Ya, jangan lupa setiap kali menghafal bagian ayat, hayati dan jiwai maknanya, nuansanya, iramanya, sehingga ini akan membekas. Hadirin sekalian, kemudian menghidupkan Al-Quran dalam keseharian kita. Selalu mohon pada Allah agar dimudahkan untuk menjalankan dan menghidupkan Al-Quran. Usahakan hari-harinya selalu wirid murojaah, ya, wirid ya. Saya lebih senang menggunakan kata wirid murojaah, ya. Karena wirid ini ya bisa berulang-ulang ya, subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Maka kita mengulang-ulang ini ya bukan sesuatu yang ya, subhanallah, ya. Berat ya, sabar ya, menghafal Quran ya. Sabar ya, gitu ya. Bahkan mau tidur pun juga terus saja ngulang-ngulang gitu ya. Bahkan melek pun juga ketika di tengah malam melek pun juga hafalannya masih ada ya. Begitupun mungkin kalau kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Al-Quran menemani kita insya Allah. Begitu kita sudah di alam barzakh, mudah-mudahan juga Al-Quranul Karim datang menyambut kita insya Allah. Ya, tafsirnya dibaca. Ya, ya saya senang hari-hari ini membaca tafsir. Senang sekali ya, tiap hari. Ya di tengah membaca teknologi dan sebagainya ya. Tapi itu satu hal yang ya, sangat senang saya baca. Terutama di sepertiga malam terakhir. Coba ada subuh. Ya. Kemudian menangis karena takut akan yaumil akhir yang diinformasikan melalui banyak ayat. Mendidik anak-anaknya dengan Al-Quran, berdakwah memperjuangkan tegaknya aturan-aturan yang diamanahkan Al-Quran. Ini memang sisi lain yang harus kita junjung tinggi Al-Quranul Karim. Ya, sehingga ya ini moto hidup yang masya Allah ini dari mahasiswa ya saya. Nahnu nantaliqu minal Quran. Ya, kami bertolak dari Al-Quran. Wa nasiru bil Quran, dan berjalan dengan minal Quran. Wa nata, diwafatkan oleh Allah kita berada pada kondisi ini. Ini perlu dibuat default sistem yang ada di dalam diri kita insyaallah. Ya, gitu. Kemudian yang terakhir ya nikmatnya menangis bersama Al-Quran. Ya, ini penutup ya. Para qurra ya jamak dari qari dapat menangis saat berinteraksi dengan Al-Quran karena dua hal. Pertama, betul akan kandungan kebenaran Al-Quran yang membuahkan sensitivitas hati dan tetesan air mata. Ya. Proses yang tadi understanding Quran ini bisa menangis gitu. Ya. Menangis. Kemudian yang kedua, kekhawatiran terhadap kemunafikan dan rasa takut akan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan orang munafik umatku adalah qurra. Ya, kebanyakan orang munafik umatku adalah qurra'nya. Jadi berbahaya ini penyakit nifaq. Ya, saya tadi pagi membahas penyakit hati itu ya. Itu kemunafikan, ini penyakit yang memang mengerikan ya. Ya, lebih penyakit yang memang mengerikan daripada COVID-19. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita khusyuk karena faham betul ya ayat-ayat Al-Qur'an sehingga bisa meneteskan air mata. Ya, ini ada beberapa ayat khusyul ya ayat-ayat alaskan airnya bila disebut nama Allah bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan. Dengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad. Kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. Ini dilakukan oleh orang-orang yang ahlul kitab, ya, ahlul kitab yang hatinya sensitif dan mau menerima kebenaran. Ya. Kemudian yang berikutnya
ada di surah Maryam, ya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, mereka tunduk sujud dan menangis. Ya, idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Ya, siapa namanya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membaca ayat-ayat sajadah, kemudian beliau langsung menyungkur sujud, ya, bersujud. Kemudian setelah sujud, ketika suatu kali beliau tidak menangis, maka beliau bertanya kepada dirinya, ya Umar, ya, engkau sudah sujud itu, mana tangismu? Ya Allah, ya Umar ini sering apa ya, berkata-kata pada dirinya sendiri, ya. Ya bahkan menghukum dirinya dan sebagainya, ini beliau sangat adil, ya. Khususnya adil kepada dirinya sendiri itu juga luar biasa. Ya, maka saya ketika ada ayat sajadah sujud tilawah ini, maka tidak bangkit kecuali sudah menangis. Ya, ini yang dibiasakan oleh sahabat Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar juga orang yang mudah sekali menangis ketika membaca ayat-ayat Al-Quran sebagaimana dikisahkan oleh putrinya, ya Bunda Aisyah. Kemudian yang berikutnya adalah Qul aminu bihi aw la tu'minu, ya. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Quran, ya, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis. Dan mereka bertambah khusyuk. Menyungkurkan wajah, wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yazidu tambahum khusyu'a, ya. Ya, jadi sujud tilawah ini akan dirinya masuk ke dalam golongan orang-orang munafik, ya. Tadi sudah saya sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, kebanyakan orang munafik umatku adalah qurra'nya. Ya Allah, serem. Ya, kemudian Syekh Al-Alim Al-Qari Al-Khashi Abdullah Azam rahimahullah berkata, barang siapa mampu menahan tangisnya, namun dia tidak menahannya, maka sungguh dikhawatirkan ia sedang berbuat riya. Halayak, ya, kalau lagi sendirian, ya sudah sendiriannya sama Allah, menangis kayak mau apa silakan. Tapi ketika sedang jadi imam gitu, itu harus benar-benar dijaga, ya. Ya, apalagi ada yang muji, oh saya senang tuh jamaah sama imam itu, ya, mungkin dia dengar gitu. Kalau membaca Quran dia selalu menangis apa. Nah itu yang hati-hati juga, syirkan ia sedang berbuat riya kalau dia tidak menahannya, ya. Ini yang perlu kita jaga. Ibnu Abi Mulaika berkata, aku telah bertemu dengan 30 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya khawatir jika memiliki sifat kemunafikan. Khawatir di dalam dirinya ada sifat kemunafikan, maka dia orang yang beriman. Tapi barang siapa yang dia tidak punya kekhawatiran terhadap kemunafikan, maka dikhawatirkan dia pun juga sudah tercebur ke dalam kemunafikan. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari memiliki sifat-sifat kemunafikan, dan kita insya Allah mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ahlul Quran, ya. Maka di sudut-sudut waktu dari bulan Ramadan ini kita mohon pada Allah, ya Allah jadikan hamba ya Allah ahlul Quran, ya Allah. Jadikan hamba yang Engkau berkahi sehingga bisa menghafal Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, bisa berinteraksi dengan Al-Quran, dan mendapatkan syafaat Al-Quran. Ya. Di bulan Ramadan ini kita banyak meminta. Kemudian kita berikhtiar, tunjukkan kepada Allah semangat untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, semangat untuk bisa menghafal Al-Quran, bisa berinteraksi,
semangat untuk memperjuangkan Al-Quranul Karim. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan pada kita. Demikian saja dari saya, ini sharing. Mohon maaf bila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Bila ada kebaikan, ada kebenaran, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak ragu-ragu terhadap kebenaran itu, insya Allah. Cek, ya. Suara saya terdengar, Ustaz? Afan. Insyaallah terdengar. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Ini gitu ya, yang sangat menginspirasi tentang bagaimana kita memahami gitu ya Al-Quran. Tentu ada masih banyak gitu yang perlu dibahas, nanti insya Allah akan berlanjut gitu ya dengan sesi berikutnya di Ahad depan gitu ya, terkait dengan understanding Quran ini, bagaimana memahami Al-Quran. Semoga ini menjadi bekal gitu ya untuk kita mulai membuka gitu ya wawasan kita terkait bagaimana memahami Al-Quran. Baik, untuk selanjutnya, insya Allah masih ada 15 menit ke depan, Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Nur Sabrina, gitu, Nur Sabrina. Bismillah Ustaz, perkenalkan Ana Sabrina. Saya ingin bertanya bagaimana kita tahu ayat-ayat mana yang berkaitan dengan bidang kita, misal bidang kesehatan atau yang lain, Ustaz. Silakan, Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khair. Mbak Sabrina ya ini ya, Masya Allah, jazakumullah khair. Bagaimana kita tahu ayat-ayat itu berkaitan dengan kita ya? Ya mungkin yang tahu kita karena kita yang membidanginya ya. Jadi kalau saya bidangnya kebumian ya, maka hal-hal yang berkenaan dengan kebumian yaitu memang sesuai dengan bidang kita. Ya bahkan mungkin ya kalau ilmu itu sendiri kan, kalau saya lebih senang membagi, ada ilmu itu ada core-nya, kemudian ada radius yang berikutnya, ada radius berikutnya, kemudian ya kalau ada radius, kalau kita gambar kon berikut akan sebagai seginya ya gambarkan namanya atom dan katakanlah misalnya kebumian. Kemudian masuk lagi ada hal-hal yang berkenaan dengan astronomi misalnya. Nah, karena bumi merupakan bagian dari alam semesta, maka kita pun juga bisa mendalami itu dan seterusnya sebetulnya. Ya tanpa terbatas bidang kita saja. Ya. Tapi memang yang lebih baik adalah sesuai. Khalaqal insana min 'alaq. Ini pun juga alaq, ini apa nih alaq? Satu kata alaq itu Masya Allah, ini juga isyarat terkait dengan kedokteran. Kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan manusia, ya berasal dari nutfah, ya mudghah, alaqah dan sebagainya. Hendaklah kalian perhatikan pada apa yang kalian konsumsi. Saya melihat ini berhubungan dengan ilmu kesehatan, ya, gitu. Karena apa yang kita konsumsi sangat berpengaruh kepada kesehatan kita. Ya. Kalau kita berinvestasi kesehatan, insya Allah, kalau investasinya benar, maka kita juga akan menuai profit, ya. Kita kalau ngomong bisnis, gitu, kita akan menuai keuntungan dari. Ya, saya sendiri sudah merasakan ini tahun yang ke-10, alhamdulillah. Ya. Ya, Masya Allah, 10 tahun itu mencoba menjalankan ayat ini. Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma syaqaqna al-ardha syaqqa dan seterusnya. Ya, hendaklah kalian perhatikan falyanzur
unzur ila. Itu karena kita diminta untuk fokus. Gitu. Ya. Gitu. Dan ini yang perlu kita bahkan apa ya, misalnya ada apa namanya ayat ya, apa ya di surah Al-Baqarah itu, di surah Al-Baqarah, Insya Allah ya, perumpamaan ya, perumpamaan nyamuk gitu misalnya ya, perumpamaan seekor nyamuk ya, misalnya innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya. Ini berhubungan dengan nyamuk ya. Sungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau lebih kecil daripada nyamuk gitu. Kalau saya melihat apakah ini berhubungan dengan ilmu kedokteran? Menurut saya berhubungan. Berhubungan dengan ilmu kesehatan iya, berhubungan dengan biologi iya. Ya. Gitu. Dan Masya Allah nih kalau digali ini luar biasa, berhubungan dengan banyak hal gitu. Berhubungan dengan COVID, iya. Masya Allah. Ya, wallah alam bisawab. Jadi silakan kita yang nanti akan bisa mengkategorisasikan. Saya tadi menganjurkan kita memahami bidang kita ya memang yang utama adalah yang terkait dengan bidang kita itu yang utama. Karena itu ya saya kadang berpikir tentang fardu ain dan fardu kifayah. Ya, saya kalau bicara geothermal gitu ya, energi yang terbesar di dunia ada di Indonesia ya. Kalau saya merasakan ya, saya ini fardu ain kalau ngomong geothermal gitu. Yang lain-lain mungkin enggak, tapi bagi saya fardu ain gitu. Itu demikian ada juga Syekh Said Hawa itu, agar kita tidak dilindas zaman, maka kita juga memahami betul fardu ainnya seperti apa, fardu kifayahnya seperti apa. Gitu. Jadi ini penting sehingga mudah-mudahan kita bisa berperan untuk kemajuan peradaban umat insyaallah. Wallahu a'lam. Bang Aji. Baik, Masya Allah. Berikutnya sebelum dibacakan berikutnya bagi sahabat pelita Al-Quran yang ingin bertanya langsung bisa raise hand ya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya gitu ya. Dari sahabat Evi Sarfiarti. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mengatur waktu menghafal Al-Quran dengan aktivitas rutin di rumah tangga dan di masyarakat? Nah, ini mungkin tantangan kita semua gitu ya, punya kesibukan bagaimana menghafal Al-Quran. Ya, Masya Allah. Ya. Pertanyaannya sangat bagus ya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Saya melihat bahwasanya yang utama adalah kalau pertanyaan terkait dengan waktu adalah priority. Ya, menjadikan Al-Qur'an sebagai priority. Itu. Maka kalau Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang jelas, Al-Qur'an ini bahwa di dunia ini kita harus berinteraksi dengan Al-Qur'an, sakit atau berhenti tidur atau macam-macam ya, atau wafat gitu. Tapi Al-Qur'anul Karim dia akan terus berjumpa dengan kita ya. Di dunia ini kita ketemu Al-Qur'an ya, dan kita berharap di saat sakaratul maut pun juga Al-Qur'an mendampingi kita. Ya, kemudian pada saat kita sudah di alam barzakh, Al-Qur'an ini akan mendampingi kita juga. Jangan lupa ya, silakan baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di padang mahsyar Al-Qur'an juga akan menjadi syafaat gitu. Ya, bahkan ketika kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya Allah, maka kita diminta silakan baca Iqra wartaqi ya. Baca dan naiklah, baca dan naiklah. Sesungguhnya tempatmu di akhir bacaanmu ya Allah. Ya, maka ketika saya murojaah ya juz tertentu misalnya, maka saya kadang memejamkan mata dan saya membayangkan bahwa saya sedang naik, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yunus, bacalah dan naiklah, bacalah dan naiklah. Sesungguhnya tempatmu Yunus di akhir bacaanmu. Itu mudah-mudahan doa harapan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini penting. Di tengah kesibukan ya, saya kesibukan macam-macam ya. Ya, ada ngajar, ada bisnis, ada macam-macam lah. Banyak tiap hari kesibukan, tapi
nggak boleh lengah juga ya dari menghafal Al-Qur'anul Karim. Gitu. Ya bahkan kalau mau tidur pun juga masih menghafal Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, waktu yang bagus, waktu yang nggak ada program orang lain, itu waktu sepertiga malam terakhir. Ya, kalau sepertiga malam terakhir ada yang bikin meeting di situ ya rasanya bangetan ya Bang Haji ya. Bang Haji ngajak meeting ya. Pak Yunus gitu. Pagi jam berapa? Jam 3 ya. Ya kan nggak mungkin. Jadi apa? Waktu itu adalah waktu kosong, tidak ada yang mengganggu. Maka gunakan. Gunakan kita untuk menghafal itu. Saya sangat menyenangi waktu itu. Ya, sangat menyenangi itu. Sehingga kita bisa menghafal. Bebas itu. Nggak ada yang gangguin insya Allah. Ya. Kalau istri bangun pun juga menghafal juga insya Allah sama. Dia punya kesibukan sendiri. Ya, maka ini yang perlu kita lakukan. Ya, ada subuh pun juga mungkin belum ada ya. Walaupun kadang-kadang saya bikin agenda di situ ya. Agenda ada yang mau diskusi tentang Al-Qur'an ya bolehlah ba'da subuh ya. Mungkin ya orang-orang dekat saja yang ngambil waktu ba'da subuh. Nah, kalau ibu-ibu misalnya ya sambil memasak itu bisa juga ya, sambil beraktivitas itu bisa menghafal ayat-ayat Al-Qur'an ya. Banyak kok ibu-ibu yang insya Allah hafal Al-Qur'an ini di dapur ini ya banyak juga. Tuh, Masya Allah ya. Mungkin kalau di sini ada ibu-ibu yang mau bicara ya silahkan, insya Allah bisa sharing juga ya. Jadi itu intinya kita mengisi waktu-waktu itu ya di tengah-tengah kelonggaran waktu ya kita masuk ya gitu ya. Kalau misalnya saya lagi nyetir pun juga ya harus menghafal ya. Kadang keluar kota jauh kan, keluar kota itu saya senang driving ya. Kan kadang sama anak-anak pun juga saya lebih senang driving ya, kecuali lagi capek ya sudah gantian ya. Tapi kalau enggak ya saya senang driving. Ya ketika driving itu menghafal Al-Qur'an ini Masya Allah ya. Itu luar biasa. Itu satu aktivitas yang nikmat. Allah alam besar. Ya, artinya kita bisa mensiasati itu dan kita menjadikan Al-Qur'an sebagai priority. Yang lain nomor 2 semua insya Allah. Allah alam. Silakan Pak Haji. Baik, Ustaz. Masih ada 4 pertanyaan, Ustaz. Waktunya tinggal 4 menit gitu ya. Ya, kita aturlah sebentar ya. Ya. Saya membacakan sekaligus mungkin Ustaz, nanti bisa ditanggapi ya. Ya, insya Allah. Bismillah. Ya. Ini ada dari sahabat Uswatun, dari sahabat Aska, sahabat Sumantri, ini Pak Sumantri sepertinya dari Cikarang. Kemudian yang pertama terkait dengan tadi ya, mungkin berkaitan dengan yang awal dari Pak Sumantri ini terkait dengan bagaimana memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan mukjizat bila ditinjau dari sudut pandang sains, ilmu pengetahuan. Mungkin masih relate dengan. Kemudian yang selanjutnya gitu ya. Ini mungkin apa ya? Perlu lebih meyakinkan mungkin kali ya. Lebih utama mana Ustaz itu ya, menghadiri taklim gitu ya yang bahas tafsir dengan membaca kitab tafsir sendiri tanpa ikut taklim. Ini mungkin perlu penjelasan. Mungkin tujuannya agar bagaimana kita agar tidak pemikiran-pemikiran yang kurang baik gitu ya terkait dengan memahami Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya gitu ya, mungkin masih berkaitan gitu ya, terkait dengan yang sebelumnya, bagaimana kajian-kajian terkait dengan Quran. Kemudian yang terakhir dari sahabat Yahya ini kami Fawatihus Suwar huruf muqatta'ah. Ini mungkin terkait dengan bagaimana membaca Quran ya. Silakan Ustaz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair ya. Dari Mas Aska, dari Pak Sumantri ini, Masya Allah ini dari Cikarang ya.
Ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan Bapak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Pak Yahya Abdul Rashid ya. Masya Allah. Ini karena masalah waktu ya. Jadi saya jawab singkat-singkat saja ya. Mengikuti taklim ya, kajian tafsir gitu. Saya kira bagus ya, karena dengan kajian tafsir ini terutama diantarkan oleh orang-orang yang memang pakar di bidang tafsir, ini saya kira sangat dianjurkan ya. Ya misalnya Ustadz Adi Hidayat misalnya itu sangat bagus ya. Gus Baha misalnya sangat bagus, Ustadz Abdul Somad misalnya itu sangat bagus, itu yang ya, dan ustadz-ustadz yang lain saya nggak menyebutkan satu persatu semuanya itu ya. Ya jadi ini diperlukan. Tapi membaca tafsir sendiri pun juga perlu juga gitu ya, karena tidak semua tafsir itu dibahas ya. Tafsir yang di rumah tafsir apa misalnya Ibnu Katsir misalnya ya, ketika kita lagi mau baca surat apa ya ada tafsir itu kita baca juga ya. Kalau kita punya di komputer kita ini ada tafsir apa maka kita baca ya. Ya jadi ya kita terbuka untuk membaca kitab-kitab itu, dan sudah barang tentu kita juga perlu perlu memilih gitu, memilah dan memilih gitu ya, sehingga insya Allah kita akan sesuai dengan apa, karena memang kitab tafsir ini banyak ya, terutama dari para ulama-ulama yang klasik dulu ya, itu sangat banyak ya. Kalau kita bisa baca semua, masya Allah ini luar biasa gitu, ya. Nanti insya Allah ini ada kajian tafsir ya di pekan yang ketiga, insya Allah saya membiarkan ini terbuka ya, nanti bisa ditanyakan lagi. Kemudian pertanyaan berkenaan dengan ayat-ayat mukjizat Al-Quran ya, ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Ini pun juga insya Allah akan dibahas lagi juga di pekan yang keempat ya. Tapi masya Allah bahwa ketika kita mencoba untuk memahami Al-Quran, maka itu juga bukan satu-satunya tafsiran ya. Ya, Al-Quranul Karim itu adalah hal yang memang hakiki, ya, itu sesuatu yang hakiki ya, ada di tataran hakikat gitu, ya, di tataran hakikat gitu. Nah, maka sedangkan ilmu pengetahuan itu sifatnya empiris, gitu. Nah, kalau sifatnya empiris maka harus ditempatkan di bawah Al-Quran. Jangan memaksakan sesuatu yang bersifat empirik gini. Untuk memaksakan tafsir Al-Quran ya. Karena itu ada tafsir ilmi, insya Allah nanti akan dibahas pada pekan yang keempat ya. Saya sendiri akan mendampingi Ustadz Dr. Khairin juga ya, khususnya dari sisi nanti ke ilmu pengetahuannya gitu. Nah jadi ya tafsir ilmi ini ada ya, walaupun juga memang ada yang pro dan kontra gitu ya. Tapi saya memahaminya bahwa memahami sesuatu itu kayak misalnya falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaklah engkau perhatikan betul pada apa yang kalian konsumsi. Diminta untuk fokus kepada sesuatu yang dikonsumsi. Nah, maka ini bisa ditafsirkan, bisa difahami ya, bagaimana mengkonsumsi kurma ya. Saya sekarang baru merasakan gitu ya, yang lebih dahsyat lagi ya, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kurma ajwa misalnya. Ya, ini kan mukjizat juga ya, memilih kurma ajwa. Kalau Rasul makan ajwa, yang lain boleh, tapi kurma yang Rasul selalu makan itu kurma ajwa, dan yang dimakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang terbaik gitu. Saya merasakan ketika makan itu ya saat ini dibanding dengan kurma-kurma yang lain, saya merasakan ini luar biasa. Ya walaupun harganya juga memang berbeda gitu ya, tapi insya Allah dengan makan satu butir kurma ajwa, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadikan lebih sehat lagi itu ya. Ya Allah alam bisawab ya, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tahsin, dengan tajwid dan sebagainya ya, mungkin insya Allah di kesempatan yang lain itu bisa ditanyakan kembali, karena ini mohon maaf ini masalah waktu juga. Minggu depan insya Allah Ustadz Hartanto ya, Al-Hafidh ya, insya Allah mungkin ini pun juga bisa disampaikan kembali, silahkan insya Allah. Jadi mohon maaf bila hari ini kita belum menjawab seluruh pertanyaan ya, karena masalah waktu. Kembali kepada moderator, silahkan. Jazakumullah khair.
Baik, jazakumullah khairan Ustaz Yunus Daud yang telah berbagi gitu ya, sharing di sore hari ini, ngabuburit gitu ya. Karena waktu gitu ya, saya menyampaikan sebelum ditutup gitu ya, saya menyampaikan informasi. Insya Allah kita akan hadir kembali di Ahad pekan depan di sore hari gitu ya, selama Ramadan ngabuburit gitu ya. Jangan salah waktu lagi gitu ya. pukul 16 jam 4 sore sampai setengah 6 insya Allah gitu ya. Insya Allah pekan depan akan kita lebih mendalami gitu ya, memahami terkait dengan understanding the meaning of the Quran gitu ya, bersama Ustadz Harsanto Saryono LC Al-Hafiz gitu ya. Beliau founder Yayasan Rumah Tajwid Indonesia. Insya Allah akan hadir kembali di pekan depan. Kemudian menyampaikan bagi para sahabat pelita Al-Quran sekalian yang ingin berdonasi, dipersilahkan gitu ya untuk operasional komunitas pelita Al-Quran melalui BNI Syariah gitu ya, 0649375961 atas nama Muhammad Irsyad. Kemudian silahkan bagi sahabat pelita Al-Quran yang ingin mendengarkan kembali gitu ya, mengkaji kembali rekaman kajian yang sudah berlangsung selama serial keajaiban Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, maupun serial yang Ramadan ini gitu ya, insya Allah nanti akan diunggah di YouTube channel kami di komunitas pelita Al-Quran atau melalui tautan berikut gitu ya, bit.ly/YouTube KPA. Kemudian dipersilahkan juga follow Instagram pelita Quran.id gitu ya. Kami mencoba juga untuk melakukan live gitu ya di Instagram. Insya Allah akan hari ini kita uji coba live Instagram di kajian sore hari ini. Insya Allah untuk kedepannya akan kita perbaiki lagi, bisa lebih baik lagi agar bisa manfaatnya dinikmati oleh lebih banyak orang lagi insya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz Yunus atas kesempatannya sharing sore hari ini bersama kami komunitas pelita Al-Quran dan sahabat pelita Al-Quran sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan gitu ya, dan terima kasih juga untuk sahabat pelita Al-Quran sekalian yang menyempatkan waktunya bersama-sama mengkaji ilmu, terutama mengkaji tentang Al-Quran gitu ya, bersama kami di komunitas pelita Al-Quran. Sampai bertemu kembali di Ahad pekan depan, insya Allah Ahad sore gitu ya, dan kami undur diri dari ruang Zoom gitu ya, ruang virtual ini. Sebelum ditutup gitu ya, kami berpesan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada gitu ya, dan tetap menjaga kesehatan yang utama tentunya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.